Juga minta tolong di share screen karena saya belum nggak berhasil nih. Kebetulan baru ganti laptop tapi belum berhasil setting, nggak keluar. Untuk share screen nanti saya minta tolong ya, co-host. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Insya Allah kita mencoba komitmen ya dengan majlis zikrullah ya, dengan majlis ilmu ini ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala di hati kita dan juga mendapatkan limpahan rahmat Allah dan juga doa-doa para malaikat dan permintaan ampun mereka buat kita ya, serta nama-nama kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Masya Allah, sebuah keberuntungan ya bagi orang-orang yang tergerak hatinya untuk menghidupkan majlis-majlis ta'lim seperti ini ya. Semoga seluruh panitia juga diberkahi oleh Allah ya. Wabil khusus di sini ada Mbak Dwi ya sebagai moderator, dan juga saya tadi lihat ada Bu Dewi, Bu Yulia, Dr. Yulia ya, Ketua Salimah DKI. Apa kabar Bu Yulia? Sehat? Ya, ada juga Bu Desi ya, sekretaris ya, dan juga tadi ada yang mau join dari Gorontalo, saya tidak tahu apakah sudah hadir atau belum ya. Dan ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bergabung kembali di tahun yang secara angka sudah berubah ya. Kalau kemarin tahun 2022, sekarang 2023 ya. Belum lagi ya banyak ahli yang seperti menakut-nakuti ya, wah 2023 ini mau resesi nih, resesi ekonomi. Belum lagi kita nanti masuk 2024 ya, tahun politik ya, tentu banyak ketegangan-ketegangan di dalamnya. Tapi kita sebagai seorang muslim harus selalu optimis ya, karena kita bersama Allah. Nah, pada hari ini ya saya akan ya, slide selanjutnya ya. Seakan-akan saya yang ini. Ya, slide selanjutnya ya kita maaf, balik dulu. Nah ini, jadi kita akan membahas. Jadi memang kampus Salimah ini basic pembahasannya dari Kitab Riyadhus Shalihin, tapi kita sesuaikan dengan kondisi ya, dan kita pilihkan tema-temanya. Kalau yang di Majelis Taklim Riyadhus Shalihin itu temanya apa? Temanya itu sesuai dengan bab ya. Jadi babnya runut ya, dari bab 1 sekarang sudah sampai bab 157 kalau nggak salah. Ya, alhamdulillah. Dalam waktu sekitar 3 tahun ya, kita sudah menamatkan kitab pertama, sekarang sudah masuk kitab kedua, hampir selesai kitab kedua. Jadi kita mencoba menghidupkan tradisi, menyelesaikan ya, kitab-kitab yang memang sudah ditulis dengan sangat bagus oleh para ulama, dalam hal ini Imam Nawawi ya, penulis kitab Riyadhus Shalihin yang mengumpulkan hadis-hadis sahih ya. Yang itu menjadi latihan kita untuk menjadi orang-orang yang soleh ya, dengan arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan penulisan yang sangat menarik ya, karena selalu didahului oleh dalil-dalil dari Al-Quran ya, Masya Allah. Nah, di sini saya pilihkan bab oh ini dari Rida ya, bab besok itu kita sudah masuk 166 ya, ya pekan depan ya, karena setiap ada kampus kita gabung di sini ya. Baik, saya pilihkan bab 57 sampai 60 ya, menghadapi resesi dengan bijaksana ya. Tentu yang saya sampaikan ini tidak mencakup semua hal ya. Mungkin kalau nanti terkait dengan kiat secara finansial ya, bisa nanti Bu Yulia mengundang ahli ekonomi ya, ahli finansial keluarga ya.
mungkin dalam hal yang lain-lain. Saya mau di sini kembali lagi kepada kajian Riyadhus Shalihin ya, dari bab-bab di Riyadhus Shalihin itu apa yang bisa kita pelajari dalam menghadapi masa resesi ini ya, sehingga kita bisa menghadapi masa resesi ini dengan bijaksana. Maaf, next, lanjut ya, lanjut. Ya kurang lebih seperti inilah beberapa datanya ya. Walaupun saya sebenarnya melihat data-data ini tuh seperti masih data yang disederhanakan ya. Permasalahan sebenarnya saya melihat justru lebih besar ya. Ya kalau kita lihat kalau pakai standar Bank Dunia ya, sekarang ini yang namanya miskin ekstrim ya, itu kalau seseorang itu penghasilannya sekitar 32.752 rupiah. Ya, ini sekitar 2,15 dolar ya, atau 32.752 rupiah dengan asumsi kurs rupiah 15.200 per dolar Amerika. Ya, jadi yang dikatakan miskin di sini kalau seseorang itu miskin ekstrim ya, kalau seseorang itu penghasilannya di bawah 32.000 per hari. Ya, sekarang saya tanya ya, kalau seorang itu penghasilannya 50.000 saja, apakah dia sebenarnya masih miskin? Sehari 50.000, anaknya 5 gitu. Harus bayar sekolah, harus punya rumah, harus beli makanan ya. Tentu itu juga sudah termasuk miskin, tapi kalau pakai definisi di sini ya, itu belum termasuk miskin ekstrim ya. Artinya kalau di sini dikatakan orang Indonesia yang miskin itu sekitar 9,54% atau 10%, ya, atau sekitar 2,6,16 juta, itu hanya miskin ekstrim ya. Artinya yang benar-benar orang yang tidak mampu benar-benar membiayai hidupnya itu jauh lebih besar dari angka ini sebenarnya. Ya. Jadi memang Indonesia ini nggak usah masuk resesi 2023 gitu ya. Dalam masa-masa terakhir ini saja dengan naiknya BBM berapa kali ya, itu sudah kita cukup ya membuat kita prihatin dengan nasib bangsa Indonesia. Ya, mayoritas dari mereka itu ya masih berada di bawah garis kemiskinan sesungguhnya ya. Kalau ini tuh miskin ekstrim ya. Bayangkan kalau cuma 32.000, di atas 32.000 dianggap tidak miskin ya. Berarti kan itu masih sangat lemah ya ininya ya. Belum lagi jumlah pengangguran, ya belum lagi rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia itu rata-rata hanya 8,69 tahun. Bahkan ada satu provinsi itu yang rata-rata penduduknya pendidikannya SD. Artinya kualitas sumber daya manusianya juga memprihatinkan. Ya. Dalam kondisi seperti ini bisa kita bayangkan ya, dengan adanya kondisi yang kita seperti ini saja sudah lemah ya, apalagi dunia global akan memasuki masa krisis ya, yang akan berpengaruh ya, kepada seluruh dunia termasuk Indonesia. Ini dari asumsi ini semua kita bisa membayangkan ke depan boleh jadi kehidupan bisa lebih sulit gitu ya. Kalaupun tidak ekstrim sampai semuanya ngantri makanan, tapi paling tidak untuk orang-orang yang selama ini biasa hidup susah ya akan semakin susah gitu. Bukan semakin terbuka lapangan kerja atau semakin besar pendapatannya, tidak gitu. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang lebih banyak lagi ya jatuh miskin. Dengan adanya pandemi saja kemarin 2 tahun ya banyak juga orang-orang yang usahanya gulung tikar. Dengan adanya perubahan dunia digital ya banyak juga usaha yang gulung tikar ya. Jadi hari ini memang Masya Allah ya bagi kita itu semua membutuhkan adjustment ya, membutuhkan penyesuaian ya, sikap-sikap ya yang semua itu sudah diajarkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah itu hidup di berbagai masa ya. Di awal kerasulan beliau hidup dalam kondisi yang sangat sulit di kota Makkah ya, sampai kemudian diboikot ya oleh orang-orang kafir, sampai ada hijrah ke Madinah, sampai kemudian kaum muslimin di Madinah getting better ya, semakin baik secara duniawi sampai bisa menguasai dunia, Masya Allah. Jadi kita mendapatkan keteladanan yang luar biasa. Nah, lanjut ya, dan hadis-hadis yang ada ini kita coba gali kembali, nukil kembali, apa sih gitu sikap-sikap yang patut ya kita renungi untuk kemudian menjadi sikap kita maupun bisa kita share kepada
masyarakat di sekitar kita dalam kondisi seperti ini. Ada beberapa hal yang patut diperhatikan ya. Kalau dari bab 57 ini kita akan belajar tentang qanaah ya, kemudian nanti tentang terakhir itu tentang sedekah ya. Jadi dalam dalam situasi seperti ini ada orang-orang yang memang betul-betul kehidupannya itu akan tambah sulit. Tapi juga mungkin ada orang-orang yang masih lapang ya. Nah, di sini dibutuhkan sekali ya pemahaman dan kebijakan dalam bersikap ya. Bagaimana yang kondisinya secara ekonomi semakin sulit terus mempertebal keimanannya dengan bersabar. Demikian juga yang mungkin Allah masih bukakan rezeki, terus bersyukur dengan peduli ya dengan sekitarnya, lingkungannya. Baik, kita masuk ke bab 57 ya. Di sini Rasulullah mengajarkan kita tentang qanaah ya, artinya puas dengan apa yang ada. Tapi puas itu bukan pasrah ya. Puas itu juga dengan tetap berusaha. Jadi lebih kepada sikap mental puas dengan apa yang Allah takdirkan gitu ya, Allah berikan. Gitu. Tapi juga kemudian orang yang qanaah itu karena dia sudah puas, dia akhirnya juga tidak terdorong untuk meminta-minta kepada manusia. Jadi ada ifah, ya, enggan meminta-minta. Dan juga orang yang qanaah itu kemudian akan berlaku sederhana. Ya, karena dia mencukupkan apa yang sudah Allah berikan, dia merasa ridho dengan apa yang jatah Allah berikan, maka dia menyesuaikan ya. Dia sudah merasa puas ya dengan memakai hal-hal yang sederhana tanpa perlu harus ya menggunakan hal yang lebih baik ya, sesuai dengan kemampuan yang ada. Kemudian berlaku sederhana dalam kehidupan dan dalam berbelanja, serta mencela sikap meminta-minta tanpa kedaruratan. Ya, jadi sikap suka meminta itu sesungguhnya bukan sikap yang diajarkan Rasulullah. Kadang-kadang kita tidak sadar ya di era materialis ini, ya pernah nggak kita misalnya ya ada teman yang keluar kota terus langsung kita ribut oleh-olehnya ya gitu, jangan lupa gitu. Pernah nggak ibu-ibu gitu? Hati-hati ya, itu udah masuk sikap meminta itu. Yaitu kalau yang pergi keluar kota orang yang baper, dia udah nggak enak kalau nggak bawa oleh-oleh gitu. Padahal mungkin boleh jadi dananya terbatas untuk beli oleh-oleh. Jadi kita harus hati-hati ya. Jangan asal minta oleh-oleh, jangan asal minta traktir, karena itu sudah masuk sikap apa? Meminta-minta sebenarnya. Ya, justru kita harus rajin, kalau memang kita punya, ya kita beli oleh-oleh gitu tanpa diminta. Kalau kita punya kelebihan, ya kita traktir teman kita tanpa diminta. Itu. Jadi yang dalam Islam itu yang kurang ya tidak boleh aktif meminta. Tapi yang lebih harus sensitif untuk lebih aktif memberi. Itu keindahan ajaran Islam. Ya, jadi satu sisi secara manusiawi ini kan menjaga harga diri orang yang justru dalam kondisi lemah. Ya. Nah ini diawali dengan sikap qanaah. Di sini ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Ya, beliau ya berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aqtani. Aku meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi meminta barang ya, meminta sesuatu. Tsumma sa'altuhu fa'aqtani. Jadi minta sekali dikasih. Lalu minta lagi, ya. Fa'toni. Tuma sa'altuhu fa'toni. Minta lagi dikasih. Jadi si hakim ini, ya sahabat hakim ini awalnya gampang meminta gitu. Dan yang diminta Rasulullah kan baik ya. Tapi Rasulullah terus kasih, terus kasih, terus kasih. Cuma Rasulullah juga sensitif gitu. Akhirnya Rasulullah itu memberi nasihat. Tuma qal, lalu Rasulullah berkata, ya hakim, wahai hakim, in hadza al-mal khadirun hulwun. Ya memang harta itu khadiran, hijau dan manis gitu ya, pokoknya menyenangkan ya. Faman akhadzahu bisakhawah nafsin burika lahu fihi. Ya, barang siapa yang ya mengambil harta ini untuknya dengan jiwa lapang ya, maksudnya secukupnya, maka dia akan diberkahi. Ya. Wa man akhadzahu bi israfin nafsin lam yubarak lahu fihi. Tapi barang siapa yang mengambilnya dengan sifat tamak, loba, serakah, maka Allah tidak akan memperoleh tidak akan memberikan keberkahan pada hartanya itu. Ya.
Jadi ini nasihat Rasulullah kepada sahabat Hakim, ya. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba' wal yadul 'ulya khairun min yadis sufla. Nah, Rasulullah kemudian menganalogikan sikap seperti itu, minta terus tanpa pernah merasa puas, itu seperti orang yang makan tapi nggak pernah kenyang. Kemudian Rasulullah mengingatkan bahwa al-yadul 'ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Subhanallah, ya. Jadi Rasulullah itu sebelum memberi nasihat, ya, memenuhi dulu, tidak pada kali pertama langsung dikasih nasihat gitu, ya. Sahabat Hakim minta dikasih, minta lagi dikasih lagi, minta lagi dikasih lagi, sampai Rasulullah yakin ini memang sikapnya suka meminta-minta gitu. Setelah dikasih sekian kali baru Rasulullah memberikan nasihat, ya. Ya, memang harta itu indah, menyenangkan, manis, ya. Tapi siapa yang mengambilnya dengan keserakahan, maka Allah tidak akan memberkahi. Tapi orang yang mengambilnya dengan kecukupan, ya, dengan bijak, ya, maka dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena harta itu seperti makanan, ya, dimakan nggak pernah ngenyangin, ya, kecuali mencukupkan diri, ya. Dan kemudian diingatkan oleh Rasulullah bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Masya Allah. Jadi ini uh, luar biasa sebenarnya, ya. Kejadian ini luar biasa. Kenapa? Kemudian hakim itu apa berkata kepada Rasulullah, nah ini qala hakim, ya, qala hakim faqultu ya Rasulullah walladzi ba'atsaka bil haqqi la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqa ad-dunya. Nah, jadi hakim itu dapat nasihat dari Rasulullah itu makjub banget gitu. Masya Allah, ya, sahabat itu kalau dapat nasihat itu subhanallah gitu. Langsung merasa, ya Rasulullah, demi zat yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran, saya tidak akan lagi menerima sesuatu dari seseorang pun, dari siapapun sepeninggal engkau nanti. Sehingga aku berpisah dengan dunia sampai mati. Jadi tekadnya tuh begitu gitu. Ketika dinasihati Rasulullah langsung merasa malu dan langsung pokoknya saya nggak mau lagi gitu, minta apalagi menerima. Jadi dikasih aja saya nggak mau. Gitu. Pokoknya saya akan mencukupkan dengan apa yang saya miliki. Dan ternyata subhanallah gitu, ya. Di masa Abu Bakar menjadi khalifah, hakim juga mau dikasih sesuatu karena dianggap kurang, tapi hakim menolak, ya, untuk menerima sesuatu di dunia itu. Demikian pula ketika di masa Umar, hakim juga menolak. Jadi hakim telah membuktikan dalam hidupnya, ya, walaupun sebenarnya dia tidak berlebih, ya. Ya, jadi hakim tidak pernah menerima satu pemberian dari seorang pun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia sendiri wafat, sampai dia sendiri meninggal dunia. Muttafaqun alaih. Subhanallah. Jadi ini kejadian ini merupakan pelajaran yang sangat penting, ya. Karena kita hari ini di zaman ini kita sering sekali gitu, ya, melihat orang yang gampang sekali gitu, ya, mengadukan kekurangannya dan minta sama temennya, minta gitu. Kadang-kadang juga nggak sadar tadi mintanya minta oleh-oleh atau minta traktir gitu. Udah jadi kebiasaan untuk meminta. Padahal dalam Islam itu bukan perkara yang mulia untuk membiasakan diri meminta-minta. Jadi kita diajarkan untuk memiliki sikap qanaah, puas dengan apa yang ada. Nah, di sini kita belajar dari hakim, ya, yang semula begitu mudah meminta, tapi kemudian Rasulullah memberikan nasihat yang sangat luar biasa, bahwa orang yang meminta harta dari orang lain, ya, terus-menerus merasa tidak puas, ya, itu seperti orang yang makan tidak kenyang-kenyang, ya, Masya Allah. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah. Itu yang membuat hakim langsung nggak mau lagi untuk menerima gitu, ya. Dan kemudian mencukupkan kebutuhannya, bahkan beliau juga menolak, ya. Ketika Abu Bakar mau memberi, nggak mau, ya. Ketika Umar juga mau memberi dan juga tidak mau, Masya Allah. Dan terbukti hakim ini setelah dinasihati Rasulullah tidak pernah mau menerima duit atau dana atau materi dari siapapun sampai beliau wafat, ya, mencukupkan dirinya dengan sikap qanaah, Masya Allah. Jadi ini luar biasa. Ya, lanjut selanjutnya, next, panitia, silakan. Nah, jadi qanaah menurut bahasa itu berarti merasa cukup. Sedangkan menurut istilah qanaah berarti merasa cukup dan menerima atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga mampu menjauhkan diri dari sikap tamak dan sikap tidak puas
yang berlebihan. Jadi sesungguhnya qanaah itu membuat kita tidak serakah gitu. Karena orang itu tanpa qanaah never enough ya, nggak pernah cukup ya, selalu kepengen lagi, kepengen lagi, kepengen lagi gitu ya. Dan ya sebagus apapun rumah tidak membuat dia puas, sebagus apapun kendaraan tidak bisa membuat puas, sebagus apapun pakaian tidak pernah membuat puas ya. Kita bisa melihat ya hari ini bagaimana kalau kita ikuti ya modus-modus orang yang korupsi itu kan bukan orang-orang miskin, mereka pejabat-pejabat yang gajinya sudah tinggi, tapi kenapa gitu? Gaji sudah tinggi, tapi korupsi tetap jalan. Nah ini yang buat kita sedih ya, apalagi mereka melakukan korupsi di era reformasi gitu, yang mana itu merupakan era kritik terhadap korupsi di masa yang lalu gitu. Jadi mereka tetap melakukan korupsi di masa sekarang, padahal mereka sendiri adalah orang yang mengkritik ya, sikap-sikap korup. Nah ini sangat menyedihkan. Nah kalau kita melihat salah satu penyebabnya, kalau menurut analisa dari ahli di KPK sendiri, yang menyebabkan korupsi itu adalah gaya hidup ya, gaya hidup yang tidak pernah merasa cukup ya. Jadi ini penyebab korupsi baik oleh si pelaku maupun keluarga ya. Jadi memang keluarga itu besar sekali perannya ya. Kalau kita memiliki suami yang menjadi misalnya pegawai atau menjadi orang yang terpercaya, ini harus sangat hati-hati ya. Kita harus meneladani para tabiat ya, para istrinya para tabiin ya, yang mana mereka itu luar biasa ya, sangat mendukung suaminya untuk mendapatkan rezeki yang halal. Jadi mereka menyempatkan diri untuk berdiri di pintu menghantarkan suaminya yang hendak pergi bekerja gitu ya, dan memberikan nasihat, wahai suamiku, carilah rezeki yang halal. Kami kuat menanggung lapar dan hausnya dunia, tapi kami tidak sanggup menanggung panasnya api neraka. Jangan pernah pulang barang membawa barang yang halal, yang haram ya. Bawalah hanya barang-barang yang halal, masya Allah. Jadi ini motivasi yang sangat penting bagi seorang suami, karena kadang-kadang suami seorang laki-laki itu melakukan hal-hal yang tidak halal ya karena pengaruh dari keluarganya. Jadi ini harus dimiliki ya. Kita harus ajarkan kepada diri kita maupun saudara-saudara kita ya, masyarakat kita untuk terbiasa dengan sikap qanaah. Jadi qanaah adalah satu sikap yang dengan penuh kerelaan menerima anugerah rezeki dari Allah serta merasa cukup dengan anugerah tersebut setelah melakukan ikhtiar yang optimal. Nah, ini catatannya, ikhtiarnya sudah optimal ya. Ya mungkin ada usaha telah dilakukan ya, tapi rezekinya segitu-gitu aja gitu ya. Harus diyakinkan bahwa rezeki itu adalah dari Allah ya. Usaha itu wajib kita melakukan usaha. Karena kalau Allah memang belum buka pintu rezeki buat kita, ya itulah qadar ya, batasan yang Allah berikan pada seseorang. Maka ya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang bersifat qanaah akan selalu menerima apa adanya sesuai dengan takdir Allah terhadapnya. Orang yang qanaah akan selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan orang yang qanaah inilah yang paling beruntung dalam hidupnya, karena dia selalu merasa cukup dengan pemberian Allah dan tidak pernah merasa kurang, sehingga dia pandai mensyukuri nikmat Allah. Ya, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah menjadi orang-orang yang qanaah. Lanjut. Nah ini hadisnya saya nggak bisa posting ya, nggak ketemu ya. Di kitabnya ada ya, hadis kedua ya, nomor 523 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qan'ahu Allahu bima atahu. Rawahu Muslim. Ya, sungguh beruntung ya, sungguh bahagia orang yang masuk Islam ya. Dia menjadi seorang muslim, muslimah, kemudian dia diberi rezeki yang cukup ya, maksudnya dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari serta dikaruniai sifat qanaah oleh Allah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Itu sudah sangat hebat ya kalau orang itu bisa begitu ya, sangat beruntung dikatakan. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qan'ahu Allahu bima atahu. Masya Allah. Nah, jadi nggak macam-macam ya, untuk bisa puas itu ternyata berislam ya, ada rezeki yang cukup ya,
plus qanaah gitu ya. Kalau tanpa qanaah memang never enough. Ya. Lanjut. Nah, untuk menjadi qanaah ya kita mencoba merenungi surat An-Nisa ayat 32 ini ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bersikap yang membuat kita tidak qanaah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Lirijali nasibun mimma iktasabu walin-nisa'i nasibun mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in 'alimah." Nah, ini. Jadi memang ada ya kita sebagai manusia ini memang punya potensi keburukan ya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu ada potensi melakukan keburukan dan juga bisa mengasah ketakwaannya. Dan juga manusia itu berada dalam kondisi-kondisi berat, di antaranya ya al-mu'min, orang beriman sekalipun, baina khamsi syada'id, di antara 5 hal yang berat dia itu menjalaninya. Dan yang pertama adalah sikap dia terhadap sesama mukmin, yaitu al-mu'min yahsuduhu. Orang beriman yang hasad kepada dia, iri ya. Jadi orang yang beriman tuh masih bisa iri kepada sesama orang beriman, sadar tanpa sadar, sadar atau tidak sadar. Maka di sini Allah Maha tahu ya hati kita manusia biasa ini, walaupun sudah dalam posisinya orang yang beriman, Allah masih berikan peringatan yang luar biasa ya. Janganlah kamu iri hati, wala tatamannau. Janganlah kamu berangan-angan mendapatkan apa yang Allah berikan pada ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din ya. Jadi tatamannau itu, tamanna itu berangan-angan ya. Misalnya ada orang mendapatkan anugerah dari Allah, kita tidak. Kita udah berangan-angan tuh, aduh kalau saya dapat kayak dia betapa bahagianya. Nah, itu udah nggak boleh itu. Itu adalah berangan-angan yang tergolong iri ya. Jadi kita tidak boleh iri terhadap apa yang Allah lebihkan. Ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Ya. Kemudian kita diperintahkan, ya, kalau memang ingin sesuatu, was'alullahu min fadlih. Minta saja kepada Allah dari keutamaannya. Jadi Allah itu punya banyak keutamaan. Nggak perlu mikirin orang gitu. Nggak perlu menghitung-hitung rezeki Allah kepada orang lain. Kalau kamu memang mau, ya minta aja sama Allah gitu. Jadi ini membuat kita mengurangi pikiran kita menilai manusia, tapi menguatkan hubungan kita kepada Allah. Ya, untuk kita jadi lebih takarub kepada Allah, menggantungkan harapan kepada Allah dan meminta pun kepada Allah. Jadi ya udah itu memang jatah dia gitu. Tapi kalau saya pengen saya minta sama Allah, ya itu. Innallaha kana bikulli syai'in alimah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya ini kalau menurut Ibnu Abbas, ayat ini melarang kita berharap diberi dengan apa yang diberikan kepada orang lain berupa harta dan karunia. Ya, jadi begitu tidak boleh. Itu cara menjadi qanaah, ya, diajarkan oleh Allah dengan tidak merasa iri. Ya, kalau kita tidak iri, kita jadi lebih ke dalam, ya, lebih kepada diri kita sendiri dan lebih bisa menerima apa adanya. Lanjut. Nah, kemudian Imam Syafi'i menasihati kita, jika engkau ingin memiliki hati yang sangat qanaah, ini maksudnya gini, jika engkau memiliki hati yang sangat qanaah, sesungguhnya engkau itu sama dengan raja dunia. Ya, siapa sih raja dunia di sini? Ya, mungkin raja-raja di negara-negara Arab, gitu ya, Raja Qatar, Raja Emirat, Raja Saudi, mungkin mereka kayaknya luar biasa gitu ya. Nah, tapi sesungguhnya kita itu bisa sama dengan mereka. Kita bisa sama kualitas kita dengan para raja-raja itu kalau kita punya sikap qanaah. Jadi orang yang qanaah itu sebenarnya dia mentalitasnya mentalitas raja. Masya Allah ya. Ini menurut Imam Syafi'i. Karena qanaah akan muncul jika seseorang menganggap remeh dunia dan lebih berharap kepada kehidupan akhirat. Qanaah akan muncul saat keinginan terbesar di hati seseorang adalah kehidupan akhirat. Jadi yang difikirkan itu akhirat, bukan dunia. Kalau dunia kita never enough. Kita selalu merasa kurang, kita selalu merasa tidak cukup, kita selalu merasa
harus begini, harus begitu. Tapi kalau kita memikirkan akhirat, kita merasa Allah Maha Adil. Karena sesungguhnya kita jadi tenang banget gitu. Kita mikirin akhirat. Ya, ya, apalah artinya dunia kalau di hadapan Allah kita tidak mendapatkan ridhonya. Ya, apalah artinya dunia. Jadi yang penting keridhaan Allah. Nah, keridhaan Allah itu sebenarnya gampang. Ya, subhanallah ya. Kalau kita juga ridho terhadap apa yang Allah berikan pada kita. Ya, Masya Allah. Panggilan Allah kepada orang-orang yang dicintainya itu kan di akhir hayat, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, karena engkau selama hidupmu ridho kepada apa yang Allah takdirkan, maka Allah pun mardiyah, ridho kepadamu. Engkau adalah orang yang diridhoi Allah. Dan orang yang diridhoi oleh Allah itu akan mendapatkan undangan yang sangat indah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku yang istimewa. Masuklah kamu ke dalam golongan, masuklah kamu ke dalam surgaku. Subhanallah. Ini mimpi kita ya ibu-ibu ya. Ternyata hidup itu sangat sederhana ya kalau kita mau menyederhanakan. Gimana kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Itu yang penting. Dan Allah Maha Adil untuk mendapatkan keridhaannya, semua kondisi manusia itu bisa mencapainya. Nah itu yang keadilannya luar biasa. Ujian apapun kalau kita ikhlas akan membuat Allah ridho. Jadi untuk ridho itu nggak butuh aspek-aspek dunia. Yang butuh itu adalah kualifikasi hati kita menerima semua takdir yang telah Allah tetapkan. Nah, ini dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah." Siapa yang keinginan terbesar di hatinya adalah kehidupan akhirat. Ya, ini Allah yang Maha tahu apa isi hati kita. Apa motivasi terbesar kita? Apakah ngejar dunia, apakah ngejar akhirat? Dan kalau kita memang mengejar akhirat, maka yang akan terjadi adalah Allah akan kumpulkan urusannya. Maksudnya Allah akan mudahkan semua urusannya. Allah akan penuhi semua kebutuhannya. Ya. Walaupun orang itu miskin, tapi di hadapan Allah dia adalah orang yang cukup kebutuhannya. Kenapa? Karena dia punya qanaah. Ya. Walaupun dia kaya, dia tidak pernah merasa cukup. Kenapa? Karena dia tidak punya qanaah. Jadi di sini. Ya. Dan Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Masya Allah. Dan dunia pun akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Ya, jadi dia tidak perlu menghinakan diri untuk mengejar dunia. Tapi justru dunia yang mengejar dia dalam kondisi hina. Ya, artinya orang tadi tidak menganggap ya dunia itu satu hal yang menyita pikirannya. Ya. Tapi lebih kepada bahwa dunia itu ya semua itu untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Dunia itu ada di tangan. Ya, nanti ada untuk membiayai proyek A, proyek B, untuk membiayai memperhatikan orang ini, orang itu, untuk peduli, untuk memenuhi kebutuhan kita secukupnya gitu ya. Itu semua ada di tangan, tidak ada di hati. Ya, tidak merasa terlalu excited juga kalau kita dapat rezeki atau juga terlalu sedih kalau kehilangan rezeki. Itu semua tandanya dunia itu ada di tangan kita, bukan di hati kita. Ya, lanjut. Nah, ini juga cara kita untuk bisa berqanaah yaitu memikirkan hisab akhirat. Ya, jadi yang difikirkan tuh bukan gimana caranya rumahnya tambah bagus, gimana caranya mobilnya tambah bagus, gimana caranya ini itu yang sifatnya nambah berbagai harta dunia. Tapi ketika seseorang itu memikirkan hisab akhirat, ya dia akan sangat berhati-hati. Kenapa? Karena orang kaya itu ternyata jaraknya masuk surga dengan orang miskin itu bisa ratusan tahun. Karena orang miskin itu gampang banget masuk surga. Hisapnya hisapnya ringan ya, barangnya sedikit gitu. Nah, orang kaya itu kan banyak asetnya, banyak kekayaannya, maka hisapnya juga lama. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan. Semakin banyak kekayaan,
semakin banyak harta benda, semakin banyak kita membeli sesuatu untuk diri kita sendiri, ya, maka itu semua akan dihisap, ya, akan dihisap. Dan ketika kita mengingat hisap pada hari kiamat bahwa semua yang kita miliki, ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita jadi nggak pengen gitu punya terlalu banyak barang yang harus kita pertanggungjawabkan, ya. Demikian juga kalau ada barang-barang yang mungkin udah 3 bulan nggak disentuh, kita juga kayak nggak butuh, ya udah, dengan ringan hati kita meringankan beban kita, ya, kita berikan pada orang yang mungkin lebih membutuhkan, ya, ini. Jadi subhanallah, ya, orang yang qanaah itu jadi enteng juga, ya. Lanjut. Nah, kemudian bab 59, ya, ini masuk juga, ya, anjuran makan dari usaha sendiri serta menahan diri daripada sikap meminta-minta. Nah, ini luar biasa, ya. Karena kita juga dapati, ya, kelompok orang yang kayaknya memandang orang lain yang mungkin lebih rezekinya lebih itu punya kewajiban untuk membiayai dia. Padahal ini tidak boleh, ya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Jumu'ah ayat 10 berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusanmu masing-masing dan carilah apa yang kau butuhkan, ya, daripada limpahan karunia Allah. Jadi Allah itu memberikan karunia-Nya dan kita dipersilahkan untuk mencari karunia itu, ya, dengan berbagai aktivitas mencari rezeki, ya. Jadi ini perintah Allah untuk kita bertebaran mencari rezeki. Nah, kemudian juga Rasulullah memberikan nasihat di hadis yang nomor 537 ini. Wan Abi Abdillah Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyakhuda ahadukum, ya. Ini enggak terlalu jelas, ya. Ya, saya baca terjemahannya aja karena ini agak numpuk, ya. Sesungguhnya sekiranya salah seorang di antara kamu semua mengambil beberapa utas tali, kemudian dia pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu dan menjualnya, kemudian dari hasil itu mencukupkan keperluan hidupnya, itu lebih baik bagi dia daripada meminta-minta kepada sesama manusia. Sama ada mereka memberi maupun tidak. Ya, jadi ini hadis Rasulullah yang mengantisipasi, ya, jangan sampai orang-orang yang merasa dirinya kekurangan, kemudian dia melihat ada orang yang kelebihan, dia yang aktif meminta gitu. Itu Rasulullah tidak suka. Ya, jadi saya mendapati gitu ada orang-orang seperti itu yang kerjanya yang meminta gitu. Jadi dia keliling ke beberapa orang ya setiap bulan secara rutin mengumpulkan, ya, sepertinya orang-orang itu wajib memberikan donasi kepada dia gitu. Tapi kan kasihan dia akhirnya kehilangan iffah, ya, kehilangan harga dirinya gitu dengan meminta-minta itu. Dan Rasulullah juga melarang sikap seperti itu. Rasulullah lebih suka umatnya itu bekerja walaupun pekerjaan itu mungkin dianggap pekerjaan yang tidak bergengsi. Ini kan pekerjaan ke gunung, ya, cari kayu, ya, menjual gitu, dianggap mungkin tidak bergengsi, tapi itu lebih disukai daripada meminta-minta. Ya, dan kalau di hadis-hadis ini, ya, saya tidak sertakan di PowerPoint, ya. Nabi Daud alaihissalam tidak suka makan sesuatu kecuali dari hasil tangannya sendiri. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang tukang kayu, ya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, tidaklah seorang makan makanan sama sekali yang lebih baik daripada yang dimakannya dari hasil tangannya. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil tangannya. Nah, ini juga sikap yang harus benar-benar dimiliki, ya, bahwa kita tetap, ya, walaupun kondisi sulit, ya, kita tetap mandiri. Justru ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, di sini mungkin ada Bunita, ya, mungkin bisa cerita nanti, ya, bahwa orang itu justru kalau dia lepaskan semua harapannya kepada sesama manusia gitu, ya, udah bertekad untuk tidak meminta, justru dari dirinya itu muncul gitu kekuatan yang Allah telah berikan, potensi-potensi itu hidup, ya, potensi itu hidup untuk kemudian dia jadi lebih kreatif gitu, karena udah nggak mengharap lagi gitu, jadi malah lebih mampu untuk memanfaatkan potensi yang Allah berikan, ya, energinya jadi lebih besar gitu, ya, semangatnya jadi lebih besar, ya, kreativitasnya juga lebih besar untuk
bisa menghasilkan sesuatu yang dari hasil usaha tangannya sendiri. Jadi ini juga kita harus tanamkan kepada diri kita maupun kepada orang-orang di sekitar kita. Lanjut. Nah ini tadi ya nasihat Rasulullah kepada Hakim bin Hizam ya, bahwa al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Ini udah jadi komunitas ya, tangan di atas TDA. Nah ini harus menjadi satu hal yang sangat kita ingat sekali, gimana kita jadi suka memberi gitu ya, dan tidak suka meminta. Ya, jadi walaupun minta traktir, walaupun minta oleh-oleh itu harus hati-hati gitu ya, walaupun sepertinya keakraban ya, tapi jangan lebih baik apa itu kita yang aktif gitu, aktif memberi oleh-oleh, aktif memberi, tapi bukan aktif meminta, aktif minta ditraktir, itu jangan ya, karena nanti akan membawa tradisi yang tidak baik ya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah adalah ketika kita sedang ada dalam kecukupan ya. Kemudian siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Wa may yasta'fif yu'ifahullah. Wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaganya. Atau barang siapa yang merasa kaya, maka Allah akan kayakan dia. Tapi yang terakhir itu. Jadi memang sesungguhnya orang yang qanaah itu adalah orang yang jiwanya kaya, mentalnya kaya. Ya, dia udah merasa cukup. Orang kaya kan gitu. Yang ngelihat makanan berlimpah, ya saya udah ada di rumah, saya udah cukup gitu kan, nggak jadi gagas gitu kalau orang Jawa bilang. Itu orang kaya itu seperti itu. Demikian juga orang yang qanaah. Ya, dia juga nggak jadi serakah gitu untuk mendapatkan apa yang ada di sekitarnya. Nah itu hanya dengan qanaah. Lanjut. Nah ini yang part terakhir ya. Part terakhir itu tentang kemurah hatian, ya, kedermawanan, ya. Bagaimana kita dianjurkan oleh Allah untuk banyak berinfak, ya. Masya Allah gitu. Jadi tadi saya katakan ya, komunitas kaum muslim itu adalah komunitas yang apa ya, terhormat gitu. Ya, jadi kalau komunitas yang tidak Islami itu kan yang kaya pelit, yang miskin meminta-minta gitu kan, yang lemah akhlaknya merampok, mencuri gitu kan. Jadi terjadi ketidaktentraman dalam masyarakat. Tapi kalau masyarakat Muslim itu diajarkan oleh Rasulullah dengan sikap-sikap yang sangat apa ya, terhormat, mulia, yang miskin tidak ingin meminta kepada yang dia lihat lebih, ya. Yang lebih tanpa diminta dia juga sensitif melihat kebutuhan saudaranya, dan semua orang merasa cukup dengan yang Allah berikan, sehingga kadang-kadang ya kita juga suka bagaimana ya, misalnya ada orang, kamu kan jauh lebih banyak hartanya dari saya, kamu harusnya bisa memenuhi kebutuhan saya, padahal semua orang itu kan sudah punya alokasi masing-masing ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang tadi menghitung harta orang dan dia merasa berhak untuk mendapatkan dari harta orang tersebut gitu. Nah biasanya orang itu suka salah paham ya. Kadang-kadang orang nggak nyaman juga kalau dinilai kok tidak memberikan, seharusnya bisa. Padahal memang dia tidak bisa gitu. Walaupun mungkin pemasukannya banyak, tapi pengeluarannya gitu ya. Orang mungkin kita tidak tahu gitu. Si A misalnya dia pemasukannya 50 juta sebulan, tapi dia harus mengeluarkan, dia banyak saudaranya, dia banyak kegiatan, ya, sehingga dia pengeluarannya juga sekian gitu. Ya. Sementara si B pemasukannya 10 juta, tapi dia juga nggak banyak dituntut untuk mengeluarkan banyak kegiatan gitu, atau tidak banyak saudara yang meminta kepada dia secara rutin. Ya, sehingga akhirnya hampir sama saja sesungguhnya. Nah, dalam kondisi seperti ini ya akan sangat nyaman kalau semua orang itu husnuzon dan qanaah masing-masing. Tapi juga orang yang memang punya kelebihan itu sensitif. Sensitif dengan kebutuhan orang di sekitarnya, apakah itu kerabat, ya, karibnya, kakak adiknya, ya, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, teman-temannya, ya, dia harus sangat sensitif. Maka Allah mengasah sensitivitas itu dengan apa? Dengan iming-iming balasan, Masya Allah. Jadi ini
Allah maha luar biasa, Allah maha bijaksana ya. Allah memberikan apa ya, iming-iming yang Masya Allah gitu ya. Memang manusia itu butuh iming-iming ya. Di sini di surat Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah mi'atu habbah." Masya Allah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti dia mengeluarkan, atau seperti satu butir itu, yang satu butir itu, biji itu akan berubah menjadi, akan menumbuhkan 7 bulir. Dan setiap bulir itu ada 100 biji di bulir itu. Ya berarti kan satu butir menjadi 700 butir. Ya, itulah perumpamaan ya nafkah yang dikeluarkan. Artinya sesungguhnya ketika kita menafkahkan harta kita itu berkurang apa bertambah? Pertanyaannya kan itu. Berkurang atau bertambah ketika kita menafkahkan harta kita? Siapa yang bisa jawab? Insya Gampang ya, Allah Pak. bertambah. Insya Allah bertambah. Cuma untuk bisa meyakini bertambahnya harta kita membutuhkan iman, ya kan? Karena kita nggak melihat bertambahnya itu secara langsung. Tapi kalau orang-orang yang beriman sudah biasa dengan kebaikannya dia berderma, dia merasakan keberkahan dari harta yang tersisa. Bahkan Rasulullah pun pernah meluruskan ya pandangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, "Wahai Aisyah, kambing yang kau masak itu tinggal berapa?" "Tinggal 1 sampil ya Rasulullah, yang 3 sudah aku bagikan." Kata Rasulullah, "Bukan tinggal 1 sampil, tinggal 3 sampil, karena yang 1 sampil kita akan makan dan habis. Sementara yang disedekahkan itulah yang akan abadi bersama kita." Nah itu, kita memang harus selalu mengasah keyakinan kita kepada Allah supaya kita punya pandangan yang benar tentang arti dari sedekah atau infak yang kita keluarkan. Apalagi kalau kita yakin banget ya 700 kali lipat, Masya Allah. Mana ada coba bisnis yang menjanjikan keuntungan 700 kali lipat. Pasti ini. Ya bisnis aja kan kita nggak pasti ya, bisa untung bisa rugi, ya kan? Banyak orang yang telah mengeluarkan investasi tapi nggak balik karena perusahaannya gulung tikar. Tapi kalau kita berbisnis kepada Allah dengan sedekah kita, dengan infak kita, itu sudah pasti balik 700 kali lipat. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Dan juga dikatakan tadi, disebutkan di tengah ayat ini, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Artinya bisa aja lebih dari 700 kali lipat. Masya Allah. Lanjut. Nah, saya akan berbicara beberapa keutamaan sedekah ya, mengingatkan jiwa kita. Mungkin kita sudah paham, tapi saya selalu suka sekali membahas sesuatu yang menghidupkan jiwa kita untuk menggerakkan amal soleh, ya. Bukan hanya menjadi knowledge, pengetahuan ya, tapi menjadi motivasi kita dalam beramal. Ya, mudah-mudahan dengan membahas ini lagi kita jadi lebih ringan ya untuk peduli kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita juga terbatas, tapi bukan berarti orang yang berbagi itu ada orang yang berlebih ya. Ada kisah tentang, saya lupa namanya ya, Adit kalau nggak salah namanya. Adit itu anak di Jakarta ini yang awalnya dia hanya seorang apa ya, perantau dari Palembang ya, pendidikannya pun cuma SMP gitu ya, tapi Masya Allah gitu, dia jadi marbot masjid, kemudian dia berkeluarga, dan dia itu bertemu dengan seorang nenek yang nggak punya siapapun ya, nenek tua, dan akhirnya dia merawat nenek itu, setiap hari memasakkan nenek itu makanan sampai nenek itu wafat. Dan setelah wafat, Adit berpikir betapa banyak orang-orang yang sebenarnya membutuhkan ya seperti itu. Akhirnya dia bertekad untuk membuat warung gratis ya, dan Masya Allah gitu ya. Dia bukan orang yang berlebih, tapi dia punya tekad yang luar biasa, dan dia membuat ya apapun yang bisa dia sediakan untuk tetangga-tetangganya. Dan ternyata Masya Allah gitu, warungnya itu berkah, tambah besar dan tambah banyak cabangnya, karena banyak orang yang kemudian juga terinspirasi mau melakukan hal yang sama, dan
membantu ya upaya Adit itu membuat warung-warung gratis. Ya, Masya Allah. Jadi memang kita perlu untuk menggerakkan ya amal kita. Bukan hanya kita tahu gitu bahwa sedekah itu bagus, tapi gimana kita dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kita bersedekah gitu ya. Nah ini ternyata sedekah itu salah satu keutamaannya adalah mengobati ya penyakit ya. Ini ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ya. Rasulullah bersabda, "Dawu marudhakum bis sadaqah." Dawu marudhakum bis sadaqah. Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nah, ternyata sebagian ulama salaf berpendapat bahwa sedekah itu bisa menolak bala ya, menolak bencana dan musibah-musibah yang akan datang. Ya. Sementara Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata bahwa sedekah itu bisa memberikan pengaruh yang luar biasa untuk menolak berbagai macam musibah dan bencana. Jadi ibu-ibu sekalian, hayatilah ya betapa pedihnya, betapa sulitnya kehidupan orang-orang yang mendapatkan bencana, musibah, ya. Apalagi kita ini ada di ring of fire ya, musibah silih berganti, yang tanah longsor, yang banjir, yang gunung meletus, masya Allah gitu. Kita coba renungkan betapa sulitnya mereka hidup di shelter-shelter, di tempat pengungsian gitu. Tentu kita juga tidak ingin ya mengalami hal yang sama. Dan untuk menghindarkan dari kejadian itu terjadi pada diri kita, kalau kita kembali kepada hadis dan nasihat para ulama adalah dengan bersedekah. Jadi sedekah itu ya kita keluarkan nggak ada bandingannya lah dibanding dengan kita diselamatkan oleh Allah dari berbagai musibah. Jadi itu harus ada gitu keyakinan seperti itu sehingga kita juga nyaman dalam mengeluarkan sedekah kita. Kita nggak keberatan, kita nggak merasa rugi dengan mengeluarkan sedekah itu. Tapi kita justru seperti membeli ya, membeli keselamatan yang Allah berikan pada kita. Lanjut, keutamaan sedekah juga. Nah, ini juga satu hadis yang saya suka banget ya. Nah, karena membayangkannya itu sangat luar biasa gitu ya. Bagaimana sedekah itu di sisi Allah ya. Man tasaddaqa bi adli tamrah. Barang siapa yang bersedekah sebesar biji kurma, ya, senilai biji kurma, ya. Min kasabin thayyibin, tapi harus dari kasab yang thayyib, ya, dari penghasilan yang baik. Kenapa? Wala yaqbalullahu illa thayyib. Karena Allah tidak akan menerima sedekah kita kecuali dari yang baik. Ya, jadi nggak boleh gitu ya bersedekah tapi dari hasil menipu, mencuri dan lain sebagainya. Ya, karena Allah nggak terima ya. Nah, ketika kita bersedekah, wa innallaha yataqabbaluha biyamini. Ya Allah menerimanya dengan tangan kanannya, ya nggak usah kita terjemahkan ya. Tsumma yurabbiha li sahibihi, kemudian mengembangkan ya sedekah yang tadi diterima itu kama yurabbi ahadukum ya falluahu ya seperti seorang di antara kalian yang punya anak kuda. Ibu-ibu kalau misalnya kita memelihara anak kuda itu makin lama makin kecil apa makin besar? Kita cukup hanya memberi makan, tapi anak kuda itu akan besar sendiri kan? Nah itu. Jadi dikatakan sedekah kita itu diterima Allah dan dijaga oleh Allah, dikembangkan oleh Allah seperti anak kuda berkembang ketika dipelihara oleh salah seorang dari kalian. Hatta takuna mithlal jabal, masya Allah. Sampai satu butir kurma tadi itu membesar terus-menerus. Kalau kuda kan membesarnya paling 2 kali lipat gitu. Tapi si kurma yang tadi diterima oleh Allah itu dari sedekah kita membesar terus-menerus sampai sebesar gunung. Masya Allah. Bayangkan. Ini yang saya kadang-kadang Masya Allah. Dari satu kurma balasannya sampai sebesar gunung. Ya. Kalau air tadi kan 700 kali lipat. Kalau ini sebesar gunung itu berapa kali lipat. Masya Allah. Ini hadis sahih ya. Jadi ibu-ibu sekalian mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi buat kita gitu ya. Apalagi kita mau masuk Ramadan ya. Insya Allah. Lanjut. Nah, juga bagi para entrepreneur nih ya, bagi para pedagang, bagi para bisnis wati ya.
Kita dalam berdagang harus dalam berbisnis ya harus punya sikap yang elegan ya. Para 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 pengusaha Muslim yang sukses itu ya, Masya Allah ternyata mereka adalah orang yang sangat gemar dalam berinfak. Ya. Ya, katakanlah seperti siapa? Seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan ya. Sampai hari ini tuh masih punya aset yang terus menghasilkan keuntungan ya. Ya, juga ada orang Indonesia yang punya usaha di Makkah itu ya, punya hotel di sana dan keuntungannya itu tiap tahun selalu dibagikan kepada jamaah haji dari Aceh. Luar biasa. Jadi siapapun yang lewat Aceh itu nanti pulangnya dapat pembagian dividen keuntungan usaha hotel dari orang Aceh yang sudah wafat. Saya tuh kagum gitu ya. Ahlu warisnya kok baik banget gitu ya. Membagikan kepada masyarakat kan mereka bisa aja ya menampung buat mereka sendiri. Tapi dibagikan dan cukup besar loh. Bisa-bisa dapat 6 juta, 5 juta gitu ya. Itu satu orang gitu. Bayangkan jemaah haji Aceh kan berapa ratus orang gitu ya. Masya Allah. Mungkin juga berapa ribu orang. Nah, jadi ternyata ini ada rahasianya nih nasihat Rasulullah kepada para tujar. Tujar itu jamak dari tajir ya. Tajir itu kalau kita kan ngertiin orang kaya ya, padahal kalau bahasa Arabnya itu tajir itu orang yang berusaha, orang yang bisnismen gitu ya. Nah, jadi masih pada usahanya. Kalau kita udah pada hasilnya gitu, tajir kaya gitu kan, tajir melintir. Padahal di sini adalah pengusahanya. Ya maksyarat tujar, wahai para pedagang. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu ya wal ithma dan dosa itu yahdirani al bay'. Ya, mereka menghadiri jual beli kalian. Ya, jadi Ibu ternyata orang yang berjual beli itu dekat sekali ya dengan perilaku setan dan godaan setan maksudnya, dengan godaan setan dan perilaku yang bisa menghasilkan dosa. Ini ya, sesungguhnya tijarah itu didatangi ya, dihadiri oleh setan dan dosa. Kenapa? Setan membisik-bisikkan ya supaya untungnya besar misalnya kan dilakukan penipuan ya. Taruhlah contoh yang paling sederhana menggunakan timbangan. Ya, sudah sangat umum ya timbangan itu di bawah timbangan dikasih sekitar 1 on gitu kan. Jadi kalau orang beli 1 kilo ditimbang di depan pembeli itu kayaknya 1 kilo padahal di bawahnya udah ada berat 1 on. Jadi sebenarnya yang dibungkus cuma 9 on. Itu kecurangan yang mereka anggap membawa keuntungan ya. Itu ya karena apa? Karena ternyata ketika dia melakukan tijarah itu ya dihadiri oleh syaitan yang membisik-bisikan dan menghasilkan dosa ketika dia mengikuti bisikan syaitan itu. Maka untuk menolak itu Rasulullah menasihati kita fasyubu bai'akum bis sadaqah ya. Maka sertailah jual beli kalian dengan sedekah. Masya Allah. Jadi di sini dilembutkan ya, dilembutkan para pelaku bisnis itu dengan melakukan sedekah sehingga kalau dia sedekah itu cenderung dia jadinya jujur gitu, tidak curang ya, tidak membuat hal yang menghasilkan kerusakan. Karena memang jual beli dia itu tujuannya adalah untuk bisa memberikan sedekah ya. Orang dia ngasih kok gitu, ngapain curang gitu. Yang untung aja dia berikan untuk sedekah keuntungannya gitu, ngapain curang gitu. Jadi subhanallah ya sesungguhnya ini keutamaan sedekah itu membuat jual beli atau bisnis kita menjadi penuh dengan barokah, jauh dari godaan syaitan dan sikap-sikap yang membawa pada dosa. Ya, lanjut. Silakan lanjut. Nah, keutamaan sedekah yang lain tadi ya, belum ya, sebelumnya ya. Nah, ini juga keutamaan sedekah yang luar biasa ya. Sesungguhnya di antara perkara yang menyertai seorang mukmin ketika wafat ialah amal dan kebaikannya. Yaitu apa? Ya, jadi ini ketika kita sudah wafat ya, amal-amal ini masih terus ya mendatangkan kebaikan bagi kita walaupun kita sudah ada di alam kubur. Yang pertama mushaf yang ditinggalkan. Nah, Ibu, mushaf yang ditinggalkan. Jadi
bagus ya kalau kita punya tekad juga untuk ya naruh mushaf di mana-mana gitu ya, atau kepada orang-orang yang membutuhkan, yang membacanya ya, dengan harapan, ketika dibaca kita dapat pahala gitu. Ketika kita wafat dia terus membaca yang kita berikan, ya dia tetap bisa, mengirim pahala, Masya Allah, kebaikan kita itu. Kemudian masjid yang dibangun, Masya Allah ya. Membangun masjid, jadi kalau ibu-ibu lewat, orang yang lagi ngumpulin dana buat, mendirikan masjid, jangan enggan gitu ya untuk mengeluarkan semampu yang kita bisa keluarkan, karena saya pengen punya bagian di masjid itu gitu kan. Jadi memang sudah ada alokasi gitu ya untuk ikut ya berpartisipasi di masjid manapun yang kita temui sedang membangun. Kemudian, rumah untuk orang dalam perjalanan yang dia bangun. Jadi shelter-shelter ya, Masya Allah gitu kalau di masa, kejayaan Islam itu biasa ya, dibangun shelter-shelter orang-orang yang mampu ya mewakafkan rumahnya untuk orang yang dalam perjalanan ya, bahkan kalau di Damaskus itu dulu kan, di sana itu kota pelajar ya. Banyak sekali orang-orang yang mewakafkan rumahnya untuk ditempati para pelajar dari seluruh dunia. Ya, Masya Allah gitu. Karena di Damaskus itu yang datang orang jauh-jauh gitu ya, pelajar-pelajar dari jauh-jauh. Dan biasa ya, para pelajar ini disuruh tinggal gratis ya, makanan setiap hari gratis gitu sampai dia selesai, belajar dan pulang ke negerinya, Masya Allah. Itu kemurah hatian yang luar biasa. Jadi memang masyarakat muslim itu salah satu yang membuat masyarakat muslim itu berjaya adalah kemurah hatian, kedermawanan. Ya, Masya Allah. Ini kalau kita teruskan ya, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu keberhasilan dari dakwah kita ya, termasuk kemarin kita, mendapatkan berita ya, Ibu Dokter Yulia ya mewakafkan tanahnya di Jawa Tengah ya, Bu Dokter ya, untuk dibuat pesantren lansia ya. Bu Jawa Nita juga di Timur, Bu. Jawa Timur ya, Masya Allah itu kan luar biasa ya. Bu Nita juga, di Gorontalo itu mewakafkan rumahnya untuk dibuat, Baitul Quran ya. Dan subhanallah gitu kalau orang-orang yang punya ya kelebihan, harta walaupun, ya sedikit atau banyak itu kalau, rela untuk mewakafkannya itu barokah banget gitu. Ya jadi memang, luar biasa ini keutamaan sedekah ya, itu akan terus ya, pahalanya itu terus-menerus mengalir walaupun orang itu sudah wafat. Baik, dan sedekah sungai yang dialirkan maksudnya, air ya, sumber air ya. Sumur juga termasuk ya, ini juga merupakan, luar biasa ya, sedekah yang sangat dibutuhkan. Saya ingat istri Harun al-Rasyid itu, waktu itu khalifah di Baghdad ya, ketika berangkat haji melihat orang-orang di jalan itu pada kehausan. Akhirnya beliau, namanya Zainab ya, itu membuat proyek mengalirkan air Zam-Zam sampai, di perjalanan itu, sampai ke Madinah, kemudian di perjalanan itu juga dibuatkan sumur-sumur, Zainab atau Zubaidah itu saya lupa. Ya, itu salah satu, kehebatan. Jadi para sosialita di masa kekhalifahan Islam itu banyak sekali yang terkenal dengan proyek-proyek amal solehnya. Ya, seperti adiknya Salahuddin Al-Ayyubi itu terkenal ya, setiap tahun, mewakafkan hartanya sekian ribu dinar untuk untuk membiayai pembuatan herba ya, herba. Jadi, seperti suplemen food gitu ya yang dibagikan kepada masyarakat. Jadi beliau, mengelola dananya itu bukan untuk bisnis tapi udah langsung untuk wakaf ya. Karena mungkin hartanya banyak banget gitu ya. Jadi ini Masya Allah ya, kemurahhatian, dalam sejarah Islam ya. Baik, lanjut. Nah, ya Allah berfirman di surat Saba ayat 39, "Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha' min 'ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa, apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh.
Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan, maka Allah pasti menggantinya. Nah, ini di sini. Jadi orang yang berinfak dengan ikhlas itu sesungguhnya kalau paham dengan ayat ini, dia tidak pernah merasa melepas hartanya. Dia hanya menyimpan. Ya, karena sesungguhnya Allah pasti mengganti dan penggantiannya itu dalam jumlah yang jauh berlipat besarnya. Tadi ya, 1 butir kurma menjadi 1 gunung ya. 1 butir biji menjadi 700. Itu kan dalam lipat ganda yang secara duniawi nggak ada bisnis yang sebesar itu keuntungannya. Wa huwa khairur raziqin. Allah lah maha pemberi rezeki yang terbaik. Jadi ibu sekalian, subhanallah, sesungguhnya orang yang kelebihan harta itu adalah orang-orang yang diuji apakah dia pertahankan hartanya itu untuk dirinya sendiri atau dia siap untuk selalu berbagi dengan berbagai infak yang dikeluarkannya. Lanjut. Nah, di sini ada kisah yang menarik ya dari Ali ya, menantu Rasulullah radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib. Seseorang tuh bertanya kepada Ali bin Abi Thalib ya, gimana nih ya mengetahui orang itu ahli dunia atau ahli akhirat? Nah itu, jadi salah satu indikasinya itu apa, orang itu cinta dunia apa cinta akhirat? Ali bin Abi Thalib menjawab, jika ada 2 orang tamu datang, yang satu membawa hadiah, yang satu minta sedekah. Nah, kira-kira nih kalau kita ditanya nih, ada 2 tamu datang, satu bawa hadiah, satu minta sedekah. Kemana hati kita condong? Apakah condongnya pada orang yang meminta sedekah atau condongnya kepada orang yang membawa hadiah? Kalau Ali, ya, analisa beliau yang menilai kalau kita masih lebih suka pada orang yang bawa hadiah, berarti kita masih termasuk ahlu dunia. Kalau kita sudah condongnya pada orang yang meminta sedekah, berarti kita termasuk ahlul akhirah. Masya Allah. Seteliti itu beliau menganalisa. Nah, ini bisa menjadi refleksi buat kita. Apakah kita termasuk orang yang senang pada orang yang suka ngasih hadiah, atau kita suka bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan, ya, supaya kita bisa bersedekah kepada mereka. Nah, kemudian di sini ada perkataan dari Ibnu Qayyim, ya. Beliau berkata bahwa seandainya seorang pemberi sedekah mengetahui dan melihat dengan sebenarnya bahwa sedekahnya telah sampai ke tangan Allah sebelum sampai ke tangan orang yang miskin penerima tadi, niscaya rasa bahagia yang dirasakan seorang pemberi sedekah lebih besar dari rasa bahagia penerima sedekah. Ya, Masya Allah. Ya. Lazzatul mu'ti akbara min lazzatil akhir. Ya, mu'ti itu yang memberi, akhir itu yang menerima. Jadi sesungguhnya kalau ada proses pemberi dan penerima, kita membayangkan yang menerima lebih senang ya karena dikasih. Padahal kalau dia tahu bagaimana Allah memperlakukan sedekahnya yang ikhlas itu, maka kebahagiaan dia itu bisa lebih besar dari si penerima yang dia berikan itu. Masya Allah. Ini beberapa renungan ya dari para ulama. Ya, lanjut. Ya, kemudian ini surah Al-Hadid ayat 18 ya. Allah berfirman, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, musaddiqina wal musaddiqat, ya, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan lipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Jadi sedekah itu dianggap sebagai pinjaman kita kepada Allah. Masya Allah, merinding ya. Jadi pengen sedekah cepet-cepet ya. Sekarang kalau mau sedekah gampang ya, tinggal pegang HP kan, tinggal transfer. Ya, lanjut. Ini tadi sudah ya, kita baca surat Saba ayat 5 ya. Wa ma anfaqtum min sadaqatin ya, min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Ya, apa saja yang kita keluarkan itu pasti diganti oleh Allah. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, lanjut. Ya, kemudian nanti kita akan nah ini sudah tadi ya, balasannya 700 kali lipat. Lanjut. Nah ini
Tidak cukup kita hanya memberi ya tanpa memperhatikan adabnya. Karena sedekah itu bisa dibatalkan oleh Allah, tidak diterima, mardud ya, amal yang mardud, bukan amal yang makbul. Nah ini jadi kita di akhir-akhir surat Al-Baqarah ini diajarkan beberapa adab dalam bersedekah, dalam berinfak. Jadi nggak cukup kita memberi, tapi memberi yang bagaimana. Kita juga harus sangat memperhatikan etika dalam memberi, supaya yang memberi tidak merasa lebih baik, yang menerima juga tidak merasa lebih buruk, yang menerima juga tidak merasa dihina, yang menerima juga tidak merasa dipermalukan. Nah itu etika yang luar biasa. Ini diajarkan oleh Allah dalam akhir surat Al-Baqarah. Allah berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun Jadi orang-orang yang menafkahkan hartanya, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, di jalan Allah. Tidak cukup hanya menafkahkan, tapi thumma la yutbi'una ma anfaqu, dan tidak mengiringi apa yang anfaqu dinafkahkan itu dengan manna wala adza. Manna itu apa ya? Menyebut-nyebut gitu. Tadi itu kan dia saya kasih gitu. Tadi saya tuh selalu ngasih dia tiap bulan gitu. Semua orang sekampung tahu gitu ya. Itu nyebut-nyebut ya. Apalagi sampai adza. Adza itu memang ingin menyakiti. Kamu tuh nggak tahu diri ya, kamu tuh saya bantu tiap bulan, ngomongnya di depan orang banyak misalnya. Itu benar-benar menyakiti perasaan si penerima. Ya, jadi kalau memberi, tidak cukup hanya memberi, tapi nggak boleh ada ikutannya dua sikap tadi, mana wala anta. Ini yang diajarkan oleh Allah. Ya, ini tinggi banget kalau menurut saya ya. Etika, sopan santun, ya adab yang luar biasa. Bagaimana orang yang memberi itu menjaga gitu. Si penerima jangan sampai tadi disebut-sebut, ya, kemudian jangan sampai dia sakit hati dengan omongan yang kita keluarkan. Kalau itu tidak dilakukan, ya tidak menyebut-nyebut dan tidak menyakiti, maka baru Allah memberikan pahala, ya, dan mereka akan dibuat hilang rasa kesedihan di hatinya kalau melakukan infak ya dengan benar. Ya, lanjut. Masih adab juga ya. Sampai dikatakan bahwa perkataan santun itu lebih baik daripada infak yang tanpa adab. Qaulun ma'rufun wa maghfirah khairun min sadaqah yatsba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Ya. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Misalnya ada orang datang ke kita, ya. Kita dalam kondisi terbatas. Ya. Kita minta maaf aja kalau kita nggak bisa bantu. Mohon maaf, saya memang ada sedikit tapi udah ada alokasi. Mohon maaf dan juga tetap berkata baik. Ya. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan saya bisa bantu. Ya, tanpa mempermalukan orang yang minta tadi. Itu lebih baik daripada kita ngasih tapi kita nyebut-nyebut gitu ya. Ya, nyakitin hati si penerima. Oh, kamu ini nggak kira-kira banget, saya juga nggak banyak-banyak banget. Punyanya kamu datang minta-minta gitu kan. Jadi omelin, ngomongin lagi ke orang lain. Ya, itu si penerima dapat bantuan, tapi hatinya sakit hati ya dengan sikap tadi. Jadi nggak boleh. Ya. Lanjut. Ini masih ya, 263, 264 juga. Ya, ini. Ya, jadi sekali lagi Allah mengingatkan kita jangan kita batalkan infak kita dengan menyebut-nyebut. Dan tamsilnya itu seperti apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil lagi, hai orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan, hilangkan pahala sedekahmu itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Ya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Itu seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Jadi itu riya gitu kalau kita sebut-sebut pemberian kita dan ingin disebut-sebut itu riya. Karena sesungguhnya nggak disebut juga Allah pasti kasih balasan gitu. Kalau disebut malah kehilangan keikhlasan kita kan. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi itu seperti orang yang memberi tapi dia tidak beriman pada Allah dan hari akhir.
Nah, ini diberikan tamsil. Yang famathaluhu, tamsilnya seperti apa? Kamathali sofwanin alaihi turab. Seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Ya, fa'asabahu wabil. Kemudian tertimpa hujan lebat, ya. Fatarakahu soldah. Maka kemudian tanah di atas batu itu jadi bersih, ya. Yang di atas batu karena tertimpa hujan yang lebat. Nah, la yaqdiruna ala syai' mimma kasabu. Ya, mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya, jadi itu perumpamaan orang yang udah ngasih tapi disebut-sebut, ya, seperti katakan batu licin, ya, ada batu licin di atasnya ada tanah. Ya, ini sedekah kita itu seperti tanah itu. Kemudian udah taruh tanah tapi hujan lebat turun. Ya, akhirnya tanahnya hilang, ya, karena tadi tertimpa hujan lebat, udah nggak ada efeknya sama sekali. Ya, Allah nggak nerima, ya, sedekah yang diikuti dengan hal-hal yang menyakitkan si penerima. Lanjut, ini ditekankan lagi, ya, tadi udah disebut, ini disebut lagi. Nah, sebaliknya kemudian Allah juga mengingatkan tamsil, ya, perumpamaan yang orang yang berinfak dengan ikhlas. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Dan perumpamaan orang yang berinfakkan hartanya untuk mencari keridhaan Allah, wa tathbitan min anfusihim, dan mereka itu berinfak untuk meneguhkan jiwa mereka, untuk menguatkan kebaikan dalam jiwa mereka. Itu seperti apa? Kamatsali jannah, seperti sebuah kebun, birobwatin, ya. Kebun itu adanya di dataran tinggi. Asobaha wabilun, ya, yang disiram oleh hujan yang lebat. Fa'atat ukulaha di'fain. Karena dia ada di dataran tinggi, tertimpa hujan lebat, dia menghasilkan buah yang jumlahnya 2 kali lipat. Ya. Fa'atat ukulaha di'fain fa'ilam yusibha wabil fatal. Walaupun nggak ada hujan lebat, ya, maka hujan gerimis pun memadai untuk membuat tanaman itu menjadi subur. Masya Allah. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat. Jadi menarik, ya, Ibu, kalau kita coba hayati ayat-ayat ini gitu, ya. Bagaimana Allah memberikan tamsil supaya kita ingat gitu. Ayo, mau punya apa nih? Mau punya kebun yang hasilnya melimpah, atau mau punya sedekah yang hilang begitu saja seperti tanah yang di atas batu licin tertimpa hujan yang deras. Itu kemudahan yang Allah berikan untuk kita bisa mengingatkan jiwa kita untuk tetap berbuat dengan adab yang baik. Jadi nggak cukup hanya berinfak, bersedekah, nggak cukup kalau tanpa adab yang baik. Ya. Baik, ya, lanjut. Nah, kemudian kita dibuatkan tamsil lagi nih, menarik banget, ya, bagaimana Allah menguatkan, ya, sikap kita supaya benar-benar kuat. Dengan bagaimana orang yang, ya, bersedekah itu tapi dia tidak ikhlas, ya. Kalau nggak ikhlas, sedekahnya itu seperti ini. Ayawadu ahadukum an takuna lahu jannah min nakhil wa 'anab. Apakah ada salah seorang di antara kamu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai. Wah, udah kebun anggur, kebun kurma, di bawahnya ada sungai, ya. Lahu anharu lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar. Dan kemudian orang yang punya kebun itu sudah tua, ya, walahu dzurriyyah du'afa, tapi dia masih punya anak yang masih kecil-kecil. Kira-kira, ya, orang yang punya kebun yang sangat bagus, usianya sudah tua dan punya anak kecil, apa harapannya? Pasti harapannya kebun itu akan terus menghasilkan untuk bisa bermanfaat bagi anak yang masih kecil-kecil, kan? Tapi kalau enggak ikhlas, itu seperti orang yang punya kebun yang bagus, ya, dia sudah tua, anaknya masih kecil-kecil, tapi kemudian apa yang terjadi? Ya, fa'asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Maka yang terjadi kemudian adalah kebun itu ditiup angin yang keras yang mengandung api dan terbakarlah semua kebun yang ada, pohon-pohon yang ada di dalam kebun itu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum
tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya supaya kamu memikirkannya. Dahsyat sekali bedanya orang yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Orang yang ikhlas tadi seperti orang yang punya kebun di dataran tinggi, ditimpa hujan, ya, yang membuat hasilnya jadi 2 kali lipat. Kalaupun hujannya gerimis, tetap hasilnya itu bagus karena dataran tinggi kan bagus untuk tanam-tanaman. Masya Allah, menyenangkan. Sebaliknya orang yang sudah berinfak tapi nggak ikhlas itu seperti orang yang punya kebun udah bagus, jadi harapan ya karena masih punya anak kecil, tapi tiba-tiba ada angin kencang, angin panas yang mengandung api yang membakar semuanya, habis hangus. Ibaratnya seperti itu kalau kita bersedekah, berinfak tapi tidak ikhlas. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau saya pikir-pikir subhanallah ya Allah mau ulang-ulang sampai jelas banget ini berarti penting banget gitu ya. Jangan sampai sedekah kita itu jadi sia-sia. Lanjut. Nah, ujung-ujungnya ditekankan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Jangan kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya, jadi subhanallah ya, kita disuruh untuk memberikan yang baik-baik. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak baik kita keluarkan, jangan menganggap itu sedekah. Kalau kita minta maaf ya, maaf ya ini kalau mau aja, kalau nggak apa-apa, ini cuma barang di rumah udah nggak pakai. Bilang mau gitu gitu. Jangan merasa kita udah bersedekah, padahal yang kita keluarkan itu adalah barang-barang buruk dari rumah kita. Lanjut, ya sudah hampir maghrib ini. Nah inilah ya. Kenapa? Karena memang dalam bersedekah itu ternyata ada penghalang. Ya, inilah para syaitan ya. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfirah minhu wa fadlah. Wallahu wasi'un alim. Jadi memang syaitan itu selalu menakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kikir ya. Sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan yang luas dari karunia-Nya. Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Masya Allah. Jadi ini harus kita sadari ya, setiap kita mau sedekah ada saja gitu pertimbangan-pertimbangan kita yang sebenarnya itu boleh jadi promo dari setan ya, menghalang-halangi. Lanjut. 269 ya. Nah, ini terakhir. Dan ini semua hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang ya memanfaatkan akalnya ya. Yu'til hikmah may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah. Ya, hikmah, kefahaman tentang Quran dan Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang dianugerahi hikmah, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan orang yang berakal. Halo. Halo, Assalamualaikum. Bu Nurul, izin. Hilang ya Bu Nurul ya? Iya, iya dok. Assalamualaikum Dokter Yulia. Waalaikumsalam. Apa kabar dok? Budi gimana kabarnya? Alhamdulillah dok. Dokter belum kirim pasien nih dok. Waduh. Kirimlah ke Kartika dok. Kirim-kirim ya? Iya. Kartika ya? Iya Bu Nurulnya
Kayaknya Kepental nih. kelempar deh, Dok. Mm-mm. Sepertinya kelempar beliau. Mungkin bisa Mbak Erlina bisa bantu kontak Bu Nurul. Yang kontak beliau Bu Iya, Nurul saya ya. coba, Bu. Iya. Tapi udah hampir maghrib juga sih. Iya. Hampir jam 6. Dan tinggal 1 slide ya tadi ya kayaknya ya. Eh, Afwan, untuk Mbak MC, Ustazah bilang untuk membacakan hadis yang terakhir, kemudian boleh ditutup. Soalnya beliau laptopnya tiba-tiba mati dan mau masuk lewat handphone kesusahan gitu. Oh iya. Ya, tinggal dibacakan aja. Pak Dwi. Siap, Dok. Untuk yang hadis terakhir, izin saya bacakan untuk artinya saja. Ketika hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah berikanlah ganti pada yang gemar berinfak, rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah atau memberi nafkah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1442 dan Muslim nomor 1010. Ya. Untuk selanjutnya mungkin ditutup dengan doa ya Dokter Yulia ya, sudah mau maghrib juga. Iya. Ya. Tadi pokoknya udah itu ya. Oh, Doa diawalin tadi dengan doa. belum jadi, Dok. Ya. Izin Dokter Yulia. Iya. Ya, terus saya nih yang nutup. Iya, Dok. Izin, Dok. Ketiban Sampur. Iya. Iya. Ya, jadi hadis yang terakhir itu menarik ya. Ya. Saya tambahkan sedikit saja betapa malaikat itu berjanji ya, diperintahkan ya untuk menurunkan rahmat kepada orang yang sedekah, dan yang tidak sedekah itu turunkan kebangkrutan kepada orang yang tidak sedekah ya. Ini yang kemudian menggerakkan ya para ulama untuk para ulama menggerakkan ya gerakan sedekah subuh ya. Gerakan sedekah subuh ini bermula dari hadis ini, bahwa bukan hanya tidak mendapat keuntungan, bahkan mereka yang tidak sedekah itu diancam dengan kebangkrutan. Itu bilang dalik ya. Dia meskipun hanya ya berapalah gitu ya, entah 1.000, entah 2.000 atau berapapun ya, upayakan supaya bisa berinfak setiap pagi supaya kita terhindar dari kebangkrutan. Ya, nanti infaknya bisa dikumpulin tuh ya, bisa untuk kegiatan salimah ya, Jumat berkah atau kegiatan-kegiatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab ya, mudah-mudahan kajian kita pada sore hari ini membuka ya pikiran dan perasaan kita ya untuk terus optimis ya menghadapi ramalan ya resesi ekonomi di tahun 2023. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis saja ya. Ya, siap, Dok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Terima kasih Dokter Yulia. Mohon maaf jika ada yang kurang dari saya, insya Allah banyak manfaat banget karena untuk isu resesi